Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladhi yad'ul yatim, yaitu itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Fawailun lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yuraun, yaitu orang-orang yang berbuat riya, wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Ayat ini atau surat ini dinamakan dengan surat Al-Ma'un. Dinamakan dengan surat Al-Ma'un. Kemudian dinamakan juga dengan surat At-Takdzib atau pendustaan. Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Kemudian dikatakan juga surat At-Takdzib. Dinamakan di antara nama lainnya. Ya, sebagian Al-Quran memiliki berbagai macam nama. Di antaranya surat At-Takdzib, yaitu pendustaan. Dikatakan juga surat Ad-Din. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Surat Ara'aita. Kemudian surat Al-Yatim. Surat anak yatim. Dan itu adalah nama-nama dari satu surat, yaitu surat yang kita sedang baca sekarang, Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Allah berfirman, Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Ataukah kamu orang yang mendustakan agama, mendustakan ad-din. Ad-din di sini diartikan agama, ya, dan artinya ad-din adalah al-jaza atau balasan atau hari kiamat. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kalian siapa orang-orang yang mendustakan hari kiamat, mendustakan hari kiamat? Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Hari kiamat adalah fasil atau pembatas antara amal yang buruk dengan seseorang. Ketika seseorang tidak beriman kepada hari kiamat, pada hari akhir, maka dia melakukan apa yang dia inginkan. Tidak peduli, dia melakukan kejahatan, dia membunuh, dia merampok, dia berzina, dan melakukan sebagainya. Berbagai hal. Namun ketika dia beriman kepada hari akhir, walaupun dia melakukan kesalahan, dia akan segera bertaubat, karena dia tahu di sana ada balasan. Maka dia tahu bahwa di sana ada hari kiamat yang akan membalas semua kejahatan yang dilakukan, maka di sini dia berhati-hati tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Maka fadzalika artinya itu. Dzalika itu. Dzalika di dalam bahasa Arab disebut dengan ism isyarah lil ba'id, menunjukkan sesuatu yang jauh, ism isyarah. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Ini menunjukkan, ketika Allah mengatakan fadzalika, ini menunjukkan bahwa mereka sangat jauh dari agama, sangat jauh dari keimanan mereka kepada hari akhir. Allah mengatakan fadzalika alladzi, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Fadzalika alladzi yad'ul yatim, menghardik anak yatim. Siapa anak yatim? Al-yatim kalau buat manusia adalah yang meninggal ayahnya dan dia belum dewasa, belum baligh. Itu adalah yatim, bukan ibunya. Kalau ibunya meninggal tidak disebut yatim. Kalau ayahnya meninggal dan dia belum baligh disebut dengan al-yatim. Alladzi fadzalika alladzi yad'ul yatim. Kalau di binatang atau hewan, yang disebut dengan yatim adalah yang mati ibunya. Jadi kalau ibunya mati, maka binatang tersebut disebut yatim. Kalau binatang, tapi kalau hewan. Tapi kalau manusia, yang disebut dengan yatim adalah ayahnya. Kalau ayahnya meninggal, maka anak tersebut yatim. Kenapa? Karena yang memberikan rezeki atau yang memberikan makanan kepada anak kecil adalah seorang ayah di dalam kehidupan manusia. Adapun di dalam kehidupan hewan, yang memberikan makanan adalah ibu daripada anak hewan tersebut. Karena itu jadi ada perbedaan antara yatim bagi manusia dan yatim bagi hewan. Kemudian Allah berfirman, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin.
Apa yang dimaksud dengan miskin? Al-miskin dari kata al-maskanah ya. Al-maskanah artinya adalah kehinaan. Jadi al-miskin adalah man dhaharat alaihi atharul maskanah bisababil faqr, yaitu orang-orang yang tampak dalam dirinya bekas-bekas ke al-maskanah, yaitu bekas-bekas bekas-bekas kesulitan ya, karena mereka fakir, karena kefakiran mereka, karena tidak memiliki uang, karena tidak memiliki harta, maka terlihat kehinaan di dalam diri mereka, terlihat kesulitan di dalam diri mereka, terlihat dalam pakaian mereka, terlihat dalam cara hidup mereka, maka disebut dengan al-miskin. Orang seperti ini kita diwajibkan untuk membantu mereka. Ya, kita membantu orang-orang miskin, orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Karena ada orang miskin yang tidak meminta dan yang tidak meminta harus kita dahulukan daripada orang-orang yang meminta. Kemudian fawailun lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat, kecelakaan bagi orang-orang yang salat. Fawailun lil musallin, celaka orang-orang yang salat. Nah, sebelumnya wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memberikan atau tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ini kenapa mereka tidak menganjurkan? Karena mereka tidak beriman kepada hari akhir. Karena orang-orang yang beriman kepada hari akhir, maka dia akan memberikan makan kepada orang dengan tujuan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, agar pada hari kiamat juga dia ditolong oleh Allah taala. Karena tidak, maka di sini dia menghardik anak yatim, kemudian dia tidak memberikan makan atau tidak menyuruh untuk memberikan makan kepada orang miskin. Kemudian fawailun lil musallin, maka celaka orang-orang yang salat. Celaka orang yang salat. Siapa orang yang salat yang celaka? Apakah ketika seorang salat dia celaka? Apakah salat tidak mencegah dari kecelakaan? Nah, di sini Allah menjelaskan siapa orang-orang yang salat namun salatnya ternyata berbahaya baginya. Jadi artinya ini orang ini masih sholat tapi ternyata sholatnya berbahaya, apalagi orang yang tidak sholat tentunya. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholat mereka. Orang yang lalai siapa? Dikatakan bahwa mereka adalah orang munafik. Orang munafik yang mereka kalau tidak ada orang, mereka sholat. Kalau tidak ada orang, mereka tidak sholat. Kalau ada orang, mereka sholat. Atau mereka orang-orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya. Mengakhirkan sholat dari waktunya. Itu adalah orang disebut dengan sahun. Mengakhirkan sholat dari waktunya maksudnya bagaimana? Bukan berarti ketika adzan kita langsung sholat. Tidak. Waktu sholat itu jelas. Allah mengatakan sholat subuh dari jam sekian sampai jam sekian. Rasulullah menjelaskan. Kemudian salat zuhur dari jam sekian sampai jam sekian misalkan, asar pun sama, maghrib pun sama, kemudian isya pun sama. Ada waktu-waktunya. Ini dipelajari di fikih, bagi yang ingin tahu waktu-waktunya silahkan dilihat di pelajaran fikih. Jadi waktu salat ada waktu pertama, ada waktu pertengahan, dan ada waktu akhir. Selama dilakukan di waktu tersebut, maka seseorang tidak berdosa dan seseorang melakukan salat pada waktunya, tidak ada masalah. Jadi kalau seorang muslim jam 2 siang belum sholat zuhur, kemudian dia meninggal dunia, dia tidak berdosa. Kenapa? Selama dia niat untuk melakukannya, karena dia masih berada di dalam waktu, dan dia niat untuk melakukannya, dia tidak berdosa. Yang lebih baik dan lebih afdal adalah dia melakukan di awal waktu. Tidak ada masalah kalau dia lakukan di awal waktu, itu lebih baik. Namun jika dia mengakhirkan atau dia mengatakan dia akan sholat jam 2, jam setengah 3 misalkan, maka tidak ada masalah karena masih di dalam waktu. Masih di dalam waktu. Mengakhirkan di waktu berbeda. Mengakhirkan dari waktu. Ya, orang yang mengakhirkan dari waktu disebut lalai. Di sini yang dimaksud dengan ayat ini adalah mengakhirkan dari waktu. Keluar waktunya. Zuhur misalkan dari jam 12 sampai jam 3 sore. Ternyata begitu jam 3 masuk waktu asar, dia baru sholat zuhur. Kemudian sholat asarnya kapan? Dia sholat asarnya misalkan pada waktu maghrib. Sholat maghrib pada waktu isya misalkan. Di sini mengakhirkan sholat dari waktunya, ini yang disebut dengan ayat ini, yaitu orang-orang yang lalai. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Yaitu orang-orang yang mendustakan hari kiamat adalah, diantaranya adalah
alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang riya. Yura'un berasal dari kata ru'yah. Ru'yah ingin dilihat. Ru'yah melihat. Jadi ketika dia melakukan perbuatan, dia ingin dilihat oleh banyak orang. Alladzina hum yura'un. Kemudian wa yamna'unal ma'un, dan mereka mencegah ma'un. Ya. Jadi kalau riya itu ada dua. Ada orang yang ingin dilihat ketika sholat, ketika berbuat baik, dan ada yang tidak dilihat, tapi setelah dia melakukan ibadah, dia cerita-cerita ke orang. Tujuannya adalah agar orang memujinya tentunya. Kalau cerita tujuannya untuk supaya orang mengikutinya dan sebagainya, tidak ada masalah. Selama dia melakukan ibadah dengan ikhlas. Ketika dia melakukan ibadah, dia puasa, dia sholat, dia zakat, dan sebagainya, tidak ada yang melihat. Kemudian setelah itu dia cerita kepada orang-orang, saya kemarin sholat malam 5 juz bacanya, alhamdulillah. Kemudian sebelumnya saya puasa Senin Kemis, kemudian sebelumnya saya melakukan ini dan itu. Maka di sini dia melakukan namanya adalah tasmi', memperdengarkan orang apa yang tidak mereka lihat. Jadi ini sama-sama tidak memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk syirik kecil, hati-hati. Kemudian alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang riya, wa yamna'unal ma'un, dan mencegah al-ma'un. Al-ma'un artinya adalah sesuatu yang memiliki manfaat. Nama dari surat ini, barang-barang yang bermanfaat, barang-barang yang berguna, atau barang-barang dikatakan ma'un artinya adalah yang tidak boleh dilarang, seperti garam, kemudian air, ada orang minta air, kemudian ada orang minta api, kemudian ada misalkan atau barang-barang yang tidak berharga seperti panci, kemudian misalkan sendok, ada orang meminjam kita sendok maka dia tidak memberikannya. Ini wa yamna'unal ma'un, dan tidak boleh, karena itu barang-barang yang tidak ada harganya. Ketika saudara kita sama muslim atau orang lain ingin meminjamnya, ingin mengambilnya, maka tidak boleh kita larang, karena itu hal sepele. Bagaimana mungkin kita tidak memberikan hal-hal yang sangat sepele seperti itu, kemudian kita beriman kepada Allah dan hari akhir? Bagaimana mungkin? Mereka mendustakan hari akhir, mereka mendustakan agama. Kenapa? Karena kalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, maka mereka tahu kebaikan sebiji zarrah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diantara arti daripada al-ma'un juga adalah zakat. Zakat juga diantaranya diartikan oleh para ulama, dikatakan bahwa al-ma'un artinya adalah zakat. Intinya mencegah daripada zakat, kemudian pinjaman yang ringan-ringan, kemudian hal-hal yang tidak boleh dilarang seperti air dan sebagainya, itu merupakan tanda orang tersebut tidak beriman kepada hari akhir. Termasuk juga zaman sekarang yang banyak kita lihat di berita mulai akhir-akhir ini, fenomena yang tidak bagus adalah ketika seseorang menutup jalan rumah. Kadang-kadang ada orang sengketa, kemudian seseorang menutup jalanan, orang lain, tetangganya tidak bisa keluar. Baik itu jalanan punya dia atau bukan punya dia, itu adalah tindakan yang sangat tidak terpuji, termasuk dalam kata wa yamna'unal ma'un. Kenapa? Karena kalau dia ingin menyelesaikan persengketaan tanah, maka hendaknya dia selesaikan terlebih dahulu, kemudian setelah jelas itu tanah sebagai jalan atau bukan jalan, baru dia setelah itu melakukan pembangunan di atas tanah tersebut kalau sudah jelas. Tapi kalau belum jelas dan ada orang tinggal di sana, tidak boleh, walaupun tanah itu milik dia. Bagaimana dia bisa menutup? Di mana hati nuraninya, di mana keimanannya kepada Allah dan hari akhir? Dan ini sangat-sangat disayangkan. Kita suka melihat di televisi, di berita, ada orang sampai naik-naik lompat pagar. Kenapa? Karena tetangganya membangun pagar di jalanan yang tidak ada lagi jalanan kecuali di sana. Tetangganya tidak bisa keluar kecuali lewat jalan tersebut. Kemudian dia anggap itu jalan milik dia, kemudian dia tutup. Ini la yu'minu bil yaumil akhir, tidak beriman kepada hari akhir, dan yukadzibu biddin, dan juga mendustakan hari akhir. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal tersebut. Allahu a'lam wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.